foto itu diambil pada satu penggerebekan 2016. Harusnya Bapak sudah tahu dong si Peggy itu bentuknya seperti apa karena sudah ada fotonya, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian sudah mengambil motor, sudah ketemu orang tuanya, dan orang tuanya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, kenapa nggak dilakukan penangkapan pada saat lagi di 2016? Kalau kalian sudah tahu bahwa si Peggy ada di Bandung, kenapa di 2024 baru kalian melakukan penangkapan itu? Hola netizen yang tercinta. Proses penangkapan Peggy Setiawan dianggap janggal lantaran keluarga hingga teman kerja memiliki bukti Peggy Setiawan berada di Bandung saat kasus Pina Cirebon terjadi. Kuasa hukum juga mengajukan gugatan pra-peradilan dan meminta penahanan Peggy Setiawan ditangguhkan. Kini berkas perkara Peggy telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan penyidik memiliki bukti foto Peggy Setiawan pada tahun 2016. Dalam foto terlihat Peggy Setiawan yang masih muda diapit dua perempuan. Ia mengatakan Peggy yang ada dalam foto sesuai dengan wajah buron kasus Pina yang 8 tahun tidak tertangkap. Saat berstatus buron, Peggy Setiawan diduga mengubah identitasnya menjadi Robi. Diketahui Robi merupakan nama adik kandung Peggy Setiawan. Sebelumnya, ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan, mengungkapkan alasan Peggy dipanggil Robi saat berada di Bandung. Rudi yang mengajak Peggy bekerja sebagai buruh ke Bandung tapi harus mengubah identitas lantaran Rudi sudah menikah lagi. Rudi terpaksa melakukan hal itu karena tidak ingin istri barunya mengetahui dirinya telah menikah lagi di Cirebon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Neter jangan sampai redup, jangan sampai redup berita tentang Peggy Setiawan, terutama kita-kita yang mendukung Peggy Setiawan nih. Teruslah menyala, share terus ya. Terutama kalau ada konten yang memberikan bukti di mana posisi Peggy pada saat kejadian kasus Vina dan sebagainya. Pokoknya kalau ada bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuktikan Peggy tidak bersalah, share terus. Saya khawatir nih ya, kalau sampai berita tentang Peggy ini redup, mungkin statusnya bisa aja ditutup, tapi Peggy tetap posisi ditahan. Ini ada berita terbaru ya pemirsa netizen yang tercinta, neter aku, bahwa permohonan kuasa hukum agar ya penahanan Peggy ditangguhkan itu ditolak, dan itu sudah ada tadi ya. Saya foto tadi ya pada saat ada penjelasan dari Polda. Ini apa saya aja yang bertanya atau netter juga bertanya ya? Maaf, yang sering ditag itu pertama Presiden Jokowi, kemudian ditag juga nih Presiden baru terpilih tapi belum dilantik Pak Prabowo, ditag juga nih Listio Sigit. Kenapa sih seolah-olah ya mereka semua itu kok kalah ya sama Polda Jawa Barat? Ini kan tadi dikatakan bahwa penahanan Peggy Setiawan itu ditambah 40 hari. Jadi akhirnya masyarakat ini berpikir liar. Dalam 40 hari ini apa akan dicari bukti-bukti yang terus bisa menguatkan bahwa Peggy itu bersalah? Atau memang mau melepaskan Peggy tapi malu gitu? Kalau misalnya salah tangkap nggak usah malu-malu ya. Kalau sampai Peggy tidak bersalah dan dilepaskan, ini citra kinerja Polda Jawa Barat akan naik. Kepercayaan yang mulai luntur itu bisa bangkit kembali. Di sini nih sekarang ujinya. Di sini uji nyali ya Polda Jabar. Kalau benar Peggy nggak bersalah dan Anda berani segera melepas, yakin ya terutama masyarakat Jawa Barat kepercayaannya akan segera meningkat. Maaf ya netter, aku pakai kacamata hitam karena aku tuh mudah banget berkaca-kaca dan menangis kalau aku menyampaikan berita tentang Peggy. Jadi yuk mari, saya tidak akan bosan para netizen yang mendukung Peggy, kita langitkan terus doa-doa kita ya. Semoga meskipun tadi dikatakan bahwa penambahan penahanan itu di 40 hari, tapi di sebelum itu Peggy udah bisa bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak asal-asalan Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Karena apa? Yang lebih parahnya dalam perkara Vina dan Eki ini, kenapa 2 DPO itu jadi
dihilangkan dan sudah ditutup. Maksudnya apa? Karena mereka juga kan bagian daripada si pelaku yang DPO yang dicari-cari selama ini. Kenapa secara tiba-tiba ya status yang 2 orang lagi itu dihilangkan? Itu menjadi tanda tanya yang besar. Para netizen juga bukan bodoh-bodoh amat saat ini. Semua dapat ditelisik lebih dalam lagi gitu loh. Harusnya ini adalah kesempatan dari pihak kepolisian untuk lebih lagi untuk menunjukkan profesionalnya dalam melakukan tugasnya, karena ya ini juga akan terus bergulir. Kenapa? Dari sekian orang yang sudah diputus oleh pengadilan tersebut juga adalah ya disinyalir ataupun diduga adalah korban salah tangkap, dan saksi-saksi yang pada saat dihadirkan ya pada podcast diperlihatkan bahwasannya memang mereka tidak tahu dan mereka itu tidak mengetahui cerita yang sebenarnya. Mereka itu hanya disuruh oleh bapaknya si Eki. Ya, jadi ini gimana? Ini semakin muncul lagi nih, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru. Dan apabila memang terbukti mereka adalah korban salah tangkap, ini lebih berbahaya lagi, dan lebih lagi masyarakat melihat bahwasannya pihak kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Oke, salam keadilan. Dari perkara ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, bisa belajar banyak hal selain ilmu matematika, kalkulus, maupun Pitagoras. Setelah sebelumnya yang dipermasalahkan adalah ijazah, STNK, dan lain sebagainya, meskipun tidak termasuk kartu BPJS dikarenakan harus ngantri bila menggunakan BPJS, kini yang dipermasalahkan adalah foto berbingkai layaknya foto studio. Maka rasanya semakin kesini semakin kesana, kurang ngopi kayaknya. Berarti seharusnya ijazah dan lain sebagainya yang kita miliki jangan tersimpan dan disimpan di rumah, lebih baik digadaikan saja biar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kali ini terkait foto, lain kali tidak usah foto-foto, apalagi foto studio, fotogenik dan lain sebagainya tidak perlu. Lebih baik disimpan dalam ingatan saja semua memori yang memang terjadi dalam kehidupan. Ya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa pada perkara ini kita bisa diajarkan, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini mengajarkan banyak hal. Ya, mengajarkan banyak hal selain ilmu matematika, kalkulus, fisika, biologi, bahkan kimia. Bahwasanya tidak perlu menyimpan apalagi memiliki ijazah, STNK, dan lain sebagainya. Lebih baik digadaikan atau dijadikan bungkus gorengan saja. Begitupun dengan foto. Rasanya kita tidak perlu foto-foto, apalagi foto studio, maka hal tersebut akan menyelamatkan kehidupan kita di masa datang. Maka ingat pesanku, ya, ingat pesanku, jangan memiliki dan menyimpan ijazah, STNK, dan lain sebagainya. Gadaikan saja atau jadikan bungkus gorengan. Lalu yang kedua, jangan foto-foto, apalagi foto studio, foto keluarga, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Cukup kenangan dan momen disimpan dalam hati dan dalam pikiran saja. Ingat itu, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, agar tidak menjadi beban berat dalam menjalani hari-hari. Ingat itu baik-baik. Nah, ternyata kan 2016 sudah ada fotonya ya. Cuman di sini yang menjadi pertanyaan masyarakat, Pak, yaitu kenapa di daftar DPO-nya tidak dicantumkan foto tersebut, Pak? Dan alhasil waktu Bapak melakukan penangkapan itu seolah-olah memang salah tangkap ya, Pak ya. Karena kenapa? Di sini wajar, Pak, rakyat Indonesia itu membuat opini bahwa itu salah tangkap. Yang pertama dari ciri-cirinya berbeda, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua alamatnya. Yang ketiga kejanggalan di foto, Pak. Ya, Bapak kan bilang barusan foto
fotonya sudah ada di 2016. Kenapa tidak dicantumkan, Pak? Kalau saja dicantumkan, ini rakyat Indonesia tidak akan bergejolak, Pak. Justru akan memberikan apresiasi kepada Bapak gitu kan, bahwa Bapak sudah bisa menangkap yang namanya otak pelakunya, Pak. Tapi kalau saat ini karena Bapak mau mengeluarkan statementnya sedikit-sedikit gitu ya, bahkan istilahnya di situ tidak yang signifikan gitu kan, ini yang membuat citra polisi lebih anjlok, Pak. Jadi mohon diperhatikan lagi, Pak. Salam waras, sila kelima, netizen semangat terus, pantau terus. Oke Pak, yang pertama terkait dengan foto. Foto itu diambil pada saat penggerebekan 2016. Oke, yang harusnya Bapak sudah tahu dong si Peggy itu bentuknya seperti apa karena sudah ada fotonya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian sudah mengambil motor, sudah ketemu orang tuanya, dan orang tuanya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, kenapa nggak dilakukan penangkapan pada saat lagi di 2016? Kalau kalian sudah tahu bahwa si Peggy ada di Bandung, kenapa di 2024 baru kalian melakukan penangkapan itu? Gitu Pak. Ya, artinya bahwa memang orang tuanya tidak menyembunyikan Peggy. Oke, kalau kalian mau menarik si Peggy namanya diganti menjadi Robi, iya karena memang ada alasannya. Alasannya bukan karena Peggy disembunyikan, tapi alasannya karena memang bapaknya menikah lagi, dan itu ada buktinya bapaknya sudah menikah lagi gitu loh, ya kan? Tapi dari orang tuanya si Peggy, ibunya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung. Oke, iya kan? Si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, tapi kenapa kalian tidak melakukan penangkapan? Dan yang buat janggal lagi, kalian sudah punya foto Peggy dari sejak 2016 yang lalu, ya. Nah, tapi kalian mengeluarkan DPO yang berbeda dengan foto itu. Kalian bilang dalam DPO namanya adalah Peggy Peron. Oke, rambutnya keriting. Usianya harusnya sekarang sudah 30 tahun. Nah, masalahnya adalah yang kalian tangkap adalah bukan Peggy Peron, Peggy alias Robi yang kalian tangkap. Terus rambutnya bukan keriting, rambutnya lurus. Terus usia Peggy sekarang itu masih 27 tahun. Tidak ada kesamaan antara DPO yang kalian keluarkan dengan yang kalian tangkap. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar buat kami netizen, kenapa ditangkap si Peggy itu. Gitu loh. Kalau memang kalian polisi mempunyai bukti pasti bahwa memang si Peggy itu adalah pelakunya, mungkin rakyat Indonesia pun akan mencari bukti yang lebih pasti, akan ikut membantu Polri untuk menyatakan bahwa si Peggy adalah pelakunya. Karena memang tujuan kita adalah mencari pelakunya, bukan melindungi pelaku. Ya, tujuan netizen itu adalah mencari pelaku, bukan melindungi pelaku. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak dari netizen seakan-akan melindungi Peggy, karena memang tidak ada sesuatu hal yang menjurus kepada bahwa Peggy adalah pelakunya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Jadi tolong dimengerti hal seperti itu. Oke? Jangan berbuat seenak-enaknya hanya karena melindungi oknum-oknum polisi yang jahat atau oknum-oknum lainnya yang jahat. Kalian menjadi menutup mulut atas kebenaran, oke? Dan membuat kebenaran menjadi salah. Itu yang kita tidak terima. Kalau Bapak bilang polisi tidak anti kritik, iya jelas polisi tidak boleh anti kritik, oke? Karena polisi adalah tugasnya mengayomi masyarakat. Nah, masalahnya adalah saat ini ya, kritik yang kita berikan kepada polisi hanya didengarkan saja, tidak dilakukan, oke? Hanya didengarkan saja, tidak dilakukan. Artinya ya, buat apa netizen capek-capek mengkritik kalau memang tidak dilakukan? Kalian menyatakan bahwa polisi bukan anti kritik. Ya, memang polisi tidak anti kritik, tapi kritiknya kami dilakukan atau tidak? Tidak. Berarti artinya adalah polisi bebal, ya. Jadi gitu Pak, maksudnya kita Pak, tolonglah kasih bukti pasti bahwa memang Peggy adalah pelakunya. Bukti sekecil apapun itu kita akan menghargai, asalkan jangan bukti-bukti yang tidak pasti seperti yang Bapak bilang bahwa sih dari semua tersangka yang sudah ditahan mengenal Peggy. Kan Bapak ngomong begitu. Nah, sementara selama ini di media atas pernyataan Houghton Paris menyatakan bahwa yang kenal Peggy itu hanya si Sudirman, dan dikabarkan bahwa Sudirman itu mengalami keterbelakangan gitu loh, ya kan Pak? Jadi ya kita terus akan bertanya, selama itu tidak bisa membuktikan bahwa sesuatu hal yang kalian nyatakan itu adalah benar gitu loh. Kita sangat menghargai kinerja Polri. Ya, negara Indonesia bisa aman ya memang karena ada Polri. Tapi itu berlaku untuk Polri yang baik, Polri yang bekerja jujur. Tidak berlaku untuk oknum-oknum yang melakukan kecurangan atas penegakan hukum. Itu
Paham sampai sini Pak ya? Jadi tolong buktikan aja lah. Peggy Setiawan ada pelakunya, ini buktinya nih. Dia ada di sini, dia ada di sini, dia begini, dia begitu. Udah, kita akan terima. Dan kita pun akan membantu untuk polisi mempermudah agar si Peggy bisa dijatuhin hukuman. Kalau memang dia adalah pelakunya. Karena kami netizen juga tidak mau melindungi orang yang salah. Netizen udah pasti tidak melindungi orang yang berbuat jahat, nggak mungkin. Ya Pak ya. Sekian Pak ya. Terima kasih. Tolong kasus ini kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan baik, tolong bebaskan Peggy, bebaskan orang-orang yang di dalam itu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, beserta bukti yang pasti. Oke? Salam waras kalau kata Bu Widya.